Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam. Ya Bu April, ada apa? Iya ini Bu, ini mau mengganggu waktunya sebentar. Ini mau melakukan observasi mengenai kebijakan-kebijakan serta pengambilan keputusan dengan di mana antara dilema etika dan juga moral benda. Ya. Selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi antara dilema etika serta dengan rujukan moral? Untuk menurut saya ya Bu April, itu untuk dilema etika yang saya terapkan di sini biasanya dulu saya biasanya akan mencari tahu dulu nanti hal-hal seperti itu punya dampak enggak ke depannya, mungkin untuk jangka panjang atau jangka pendeknya, mungkin apa ya, untuk dampak ke anak, ke guru lainnya apa, ada apa tidak, biasanya akan saya pertimbangkan dulu seperti itu. Selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau saya biasanya ya tidak tergesa-gesa Bu dalam pengambilan keputusan itu. Biasanya saya akan mencari tahu dulu sejauh mana kepentingan itu, apakah memang benar-benar penting atau mungkin akan saya padukan dengan peraturan-peraturan yang ada yang sudah kita sepakati di sekolah ini. Jadi saya tidak tergesa-gesa dalam pengambilan keputusan itu. Mungkin langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasa Anda lakukan atau digunakan untuk selama ini dalam mengambil keputusan itu tadi? Kalau saya yang pertama, yang penting yang tadi kan tidak tergesa-gesa Bu. Mungkin saya selaku kepala sekolah akan akan mencari informasi dulu. Apakah memang kepentingan di luar sekolah itu memang benar-benar ada apa tidak, biasanya saya memastikan dulu. Jadi mencari informasi-informasi luar, mungkin dari teman-teman yang lain atau lembaga yang terkait dengan kegiatan itu. Untuk hal-hal apa saja yang selama ini sudah dilakukan secara efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Biasanya saya cari ini dulu Bun, akar permasalahannya itu seperti apa. Biasanya tidak langsung saya putuskan, biasanya melalui tahapan-tahapan. Mungkin yang paling penting itu, yang penting komunikasi Bu. Jadi kita selama bekerja itu mungkin kita punya kepentingan lain yang mungkin semuanya berdampak positif, semua itu bisa diselesaikan dengan komunikasi yang baik seperti itu. Oh iya. Kalau untuk hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dan hambatan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika itu, Bu? Kalau sebenarnya untuk tantangan itu ya di mana-mana kita selalu semuanya memiliki dampak ya Bu. Memiliki dampak baik jangka panjang atau jangka pendeknya. Jadi dalam mengambil keputusan itu saya selaku kepala sekolah yaitu tadi selalu hati-hati, tidak terburu-buru, dan mungkin mencari informasi lain, dan mungkin lebih ke komunikasi seperti itu. Jadi intinya komunikasi ya. Ya. Apakah Anda memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika yang dapat Anda lakukan secara langsung di tempat, atau mungkin menyesuaikan dengan bentuk prosedur seperti yang Anda jabarkan? Kalau saya Bu, kalau ada dilema seperti itu
biasanya ketika situasi itu bisa memberi saya kesempatan untuk melakukan tahapan mungkin berpikir atau cepat dan tidaknya saya memutuskan. Tapi kalau situasinya tidak mendukung, umpamanya mungkin saya belum mau berpikir ke arah itu, biasanya saya lebih ke ini, saya tunda dulu. Jadi untuk mempertimbangkan hal-hal seperti itu biasanya saya akan berpikir lebih punya waktu lagi untuk menentukan kebijakan seperti itu. Jadi lebih ke yaitu tadi, sebenarnya lebih ke komunikasi sama lebih untuk mempertimbangkan untuk jangka panjang dan jangka pendeknya untuk hal-hal seperti itu. Untuk selama ini adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Anda dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilematika itu tadi? Ya itu tadi Bu, biasanya keputusan itu kalau memang waktunya belum ada untuk saya berpikir, biasanya saya tunda karena untuk mempertimbangkan itu baik dan buruknya nanti dampaknya seperti itu. Jadi mungkin saya akan lebih berpikir ulang dengan waktu yang beberapa menurut mood gitu loh Bu. Oh iya iya. Ini Bun, untuk pertanyaan yang terakhir ini Bun, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda ambil dari pengalaman Anda pada pengambilan keputusan dilematika? Biasanya saya dalam mengambil kebijakan ini tidak luput dari memperhatikan peraturan yang ada di sekolah ini. Jadi tidak luput dari mempertimbangkan peraturan yang ada. Jadi tetap yang saya gunakan itu fokusnya ke peraturan, dan nanti bisa kita lihat untuk dilema yang saat ini ada. Jadi dampaknya seperti apa, keputusannya nanti yang saya seperti apa. Saya jadi kepala sekolah kan juga harus memperhatikan Bu, intinya kita sama-sama kan punya kepentingan. Jadi yang penting di sekolah bisa jalan, kepentingannya guru bisa jalan, yang penting kita saling komunikasi, tidak meninggalkan aturan yang ada, pembelajaran di sekolah juga berjalan. Jadi kita lebih ke kayak kekeluargaan dengan membina komunikasi yang baik. Saya yakin semuanya juga akan berjalan baik, semuanya berdampak positif buat anak dan berdampak positif untuk guru dengan tidak meninggalkan aturan yang sudah kita sepakati bersama. Seperti itu. Jadi lebih ke komunikasi ya. Berarti dari observasi hari ini tadi saya bisa mengambil kesimpulan bahwa untuk pengambilan keputusan dilema etika menurut Bu Eni ini yang pada intinya kita komunikasi, kekeluargaan, lebih ke memanusiakan manusia Bu. Jadi kita yang kita bangun itu adalah kerjasama, kekeluargaan, komunikasi yang baik. Saya yakin semua akan berdampak baik, baik untuk guru, untuk kepala sekolah, dan untuk kemajuan sekolah. Terima kasih banyak ini Bu Eni, malah ini saya menggali juga informasi juga pengalaman juga, serta nanti untuk kedepannya sebagai wacana bagaimana menjadi pemimpin belajar yang baik. Seperti itu Bu. Jadi intinya komunikasi gitu ya. Pada intinya komunikasi juga serta memanusiakan manusia gitu ya. Kekeluargaan, tetap kita saling menghargai, kerjasama bersama kepala sekolah dan guru. Intinya saling mengerti, saling memahami, dan semuanya bisa berjalan ya, seperti itu. Terima kasih waktunya Bu Eni. Ini mohon maaf ini mengganggu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Jiwan. Mohon maaf ini Bun, saya berkunjung tempat jenengan di TK Desa Bundut 1 ini mau mengadakan observasi untuk pengambilan keputusan dan kebijakan tentang dilema etika ini.
selama ini bagaimana Anda mengidentifikasi kasus yang berhubungan dengan dilema etika ataupun kesulitan moral? Ya Bunda April, saya selama ini dalam menyikapi permasalahan dilema etika di sekolah kami. Sebelumnya saya mengklarifikasi dulu apakah yang dilakukan itu benar-benar sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak, untuk pribadi ataupun untuk sekolahan. Jadi saya tidak langsung dengan memutuskan masalah, jadi saya harus mempertimbangkannya dulu sejauh mana itu sangat positif apa tidak untuk kegiatan yang dilakukan. Selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama dalam kasus-kasus dilema etika yang hubungannya antara dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebijakan? Untuk kasus dilema etika ini, saya sebelumnya mempertimbangkan dulu apakah kedua hal tersebut sama-sama benar dan apakah hal itu mengandung nilai-nilai kebenaran atau kesetiaan. Jadi kita harus selalu berlaku adil antara kedua belah pihak, dan apakah nanti itu berdampak untuk jenjang selanjutnya. Untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Anda lakukan selama ini? Selama ini saya yang kami lakukan menginvestigasi dulu dan memeriksa kembali faktor apa yang mungkin banyak mengandung peluang, dan sehingga saya nanti bisa memutuskan masalah itu tidak buru-buru atau tergesa-gesa. Kami juga melakukan observasi apakah kegiatan yang dilakukan itu benar-benar sesuai dengan aturan apa tidak. Untuk hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kebijakan dilema etika ini? Dalam pengambilan keputusan ini saya harus benar-benar menyempurnakan dan menyederhanakan pokok permasalahan sehingga dapat membangun kebijaksanaan serta kemudian untuk hal-hal yang lain dalam mengambil keputusan pada dilema etika. Untuk selama ini hal-hal apa saja yang merupakan tantangan atau hambatan Anda dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hasil keputusan yang diambil mungkin ada pihak-pihak yang tidak bisa menerima, dan untuk hambatannya mungkin kita tidak dapat memahamkan kecocokan dalam menapa kasus tersebut. Untuk apakah Anda memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan masalah atau mungkin memerlukan waktu dalam bentuk dan prosedur tertentu dalam Anda menyelesaikan kasus dilema etika itu? Mungkin ada menjadwalkankah atau mungkin langsung diselesaikan? Kita melihat dulu Bunda sejauh mana permasalahan itu terjadi. Untuk jadwal kita tidak ada Bunda,
Hanya saja kita memprioritaskan penyelesaian kasus mana yang harus secepatnya untuk diselesaikan. Seperti itu, Bunda. Berarti memprioritaskan kasus tertentu berarti ya? Iya. Secara waktu dan emergensinya, untuk emergensinya kasus itu seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, Bun, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau mendukung Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dalam etika? Untuk orang yang tertentu saja, Bunda, karena apa ya? Untuk pihak-pihak yang bisa membantu, mungkin saya membutuhkan orang-orang tokoh-tokoh yang menjadi contoh seperti kepada para senior atau kepala sekolah dari lembaga lain, dan bahkan mungkin bisa dari pengawas atau yayasan yang mungkin bisa membantu kebijakan dalam mengambil suatu masalah. Nanti untuk faktor pendukungnya itu bersinergi dengan beberapa komponen gitu. Iya, tokoh masyarakat atau dari lembaga lain. Iya. Ini Pun, untuk pertanyaan terakhir Pun, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda pada pengambilan keputusan tentang kasus dilema etika ini? Dari semua yang saya sampaikan tadi, mungkin pembelajaran yang bisa saya ambil yaitu ketika saya mengambil keputusan, Bunda, kita tidak hanya sesuai hati kita, tapi kita bisa meminta bantuan atau komunikasi dengan teman sejawat atau pihak-pihak yang menjadi senior kita, dan sehingga kita dalam mengambil keputusan ini tidak bijaksana. Mungkin berarti dari observasi hari ini bisa saya simpulkan, menurut Bu Dian dalam mengambil keputusan kebijakan dilema etika itu berarti perlu bersinergi dengan beberapa komponen dan beberapa pihak serta tokoh-tokoh pendukung untuk mengambil kebijakan sehingga dalam jangka panjang dan jangka pendek bermanfaat bagi semua. Ini terima kasih sekali untuk waktunya Pun, sudah memperbolehkan saya untuk melakukan observasi tentang kebijakan dilema etika. Saya undur diri. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Siap, Bunda. Saya selalu